Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kailin Dre Primayaswari dari kelas 9F absen 16. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Monoton yang dibuat oleh saya sendiri. Pagi ini biasa saja. Aku bangun pagi dan bergegas untuk bersiap untuk berkegiatan seperti biasanya. Aku naik bus yang sangat ramai karena jam kerja tentunya. Di dalam bus, aku melihat beberapa pelajar yang dalam perjalanan untuk ke sekolah dan menuntut ilmu. Beberapa ibu-ibu yang akan bertemu dengan teman-temannya di pagi hari. Bapak-bapak yang bersiap untuk bekerja di pagi hari. Tante-tante genit yang memulai hari dengan tebar pesona. Dan orang-orang sepertiku yang harinya iya-iya saja. Ya begitulah orang yang hidupnya tidak lebih dan tidak kurang, tidak sedih dan tidak senang juga. Pokoknya biasa-biasa saja, monoton. Ciri-ciri orang sepertiku ya yang biasanya mukanya kayak orang belum tidur 1 abad, yang jarang banget keluar rumah dan hobinya lebih suka hibernasi di dalam rumah. Yang sering juga digosipin oleh tetangga sebelah dibilang ngepet karena udah mukanya kayak orang pengangguran banget, tapi masih hidup aja, masih punya penghasilan untuk tetap bertahan hidup. Mau penampilan ataupun penghasilanku memang biasa-biasa saja, tapi setidaknya aku masih memiliki tujuan hidup. Ya, walaupun tujuan hidupku ya memang hanya untuk bertahan hidup. Walaupun pada saat SMP aku memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu untuk menjadi rich auntie yang memiliki bisnis di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan sampai bisa menjadi motivator untuk anak-anak muda untuk masa depannya nanti. Walau nasib berkata beda. Walau aku terlihat seperti orang pengangguran dan rambutku seperti orang kesetrum dan pakaian yang itu-itu saja, manusia sepertiku ini sedang ada di tahap dimana kita malas ribet dan ingin menjalankan kehidupan seperti biasa dan menerima nasib saja. Ya, walau terkadang masih sempat bermimpi juga sih, lebih tepatnya halu. Hal-hal yang tidak akan pernah digapai itu hanya menjadi bahan penyemangat hari belaka. Walau lama-lama ini mungkin terasa seperti candu, memimpikan hal yang tak mungkin. Mungkin itu menjadi hobiku sejak aku masuk SMA. Saat aku mulai menyadari akan hal yang tidak dapat aku gapai. Hal yang awalnya istimewa menjadi biasa-biasa saja, bahkan menjadi tidak penting. Dan yang paling parahnya adalah keluarga yang awalnya penuh cinta dan sangat lengkap, dan sekarang mulai memudar cintanya. SMA, masa yang katanya sangat menyenangkan dan tidak terlupakan. Tidak terlupakannya benar sih, tapi lebih ke banyak yang buruk-buruknya. Menyenangkannya, entahlah, sepertinya dia juga sudah bosan dengan hidupku yang monoton ini. Pagi, Juli tahun 2012, hari pertama aku masuk SMA. Pagi ini, seperti anak-anak pada umumnya, aku mempersiapkan semua bahan-bahan dan kebutuhanku untuk hari pertama sekolah, di mana kegiatan hari pertama sekolah itu adalah kegiatan MPLS, atau yang biasa kita tahu yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Pagi itu, aku masih optimis, semangat tidak karuan, juga gugup pastinya. Sekolah baru, lingkungan baru. Pagi itu kami diperintahkan untuk berkumpul di lapangan sekolah. Di sana sudah ramai oleh anak-anak baru sepertiku, juga kakak-kakak kelas yang sibuk mempersiapkan kegiatan MPLS ini. Sejak masa MPLS itu aku bertemu dengan Ciara, yang ternyata kami juga satu kelas. Takdir bukan? Ciara merupakan anak yang ceria seperti namanya tentunya. Selera humornya juga satu frekuensi denganku, sehingga kami berteman dengan cukup dekat. Hari-hariku di SMA juga selalu ditemani oleh Ciara. Ia telah menjadi sahabatku sekarang. Kita selalu pulang bareng karena rumah kita yang searah. Suatu hari, kelasku mendapat tugas kerja kelompok untuk membuat naskah drama, yang kemudian harus ditampilkan di depan kelas yang dilakukan secara berpasangan. Untungnya, pemilihan kelompok ini bebas, sehingga aku dapat satu kelompok dengan Ciara. Oh iya, selain anaknya baik, Ciara juga ternyata penduduk ranking 3 besar di kelasku. Jadi ini lumayan menguntungkan. Kami mengerjakan tugas kelompok itu sepulang sekolah keesokan harinya. Keesokan harinya sepulang sekolah, setelah melaksanakan piket dan jajan cilor seperti biasa, kami langsung pergi ke kerja kelompok ke rumah Ciara.
Kebetulan kami melakukan kerja kelompok di rumah Ciara karena situasi rumahku sedang kurang kondusif. Kami pergi ke rumah Ciara dengan menggunakan angkot bersama teman-teman yang lain yang kebetulan satu arah. Sesampainya di rumah Ciara, aku langsung menyapa ibu dan adik Ciara. Kebetulan ayahnya sedang pergi bekerja sehingga tidak ada di rumah. Setelah itu kami langsung menuju kamar Ciara untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Rumah Ciara itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang pastinya cukup. Tapi cukup dan sangat nyaman. Halaman rumah yang dipenuhi tanaman hijau yang dirawat oleh penuh kasih dan kasih sayang oleh ibunya. Ruang tamu yang atmosfernya sangat menyambut, ruang keluarga yang sangat nyaman dan bersih, dan keluarga yang sangat lengkap. Di tengah berdiskusinya aku dan Ciara tentang dialog yang akan digunakan, Ibu Ciara tiba-tiba mengetuk pintu dan menyuguhi kami dengan beberapa macam buah dan 2 gelas teh. Tak lupa Ibu Ciara mengingatkan Ciara untuk minum obat. Saat itu aku agak kebingungan dikarenakan selama ini Ciara terlihat baik-baik saja, tetapi kenapa dia harus meminum obat? Entahlah, mungkin dia sedang batuk atau flu ringan saja. Aku segera berterima kasih, lalu Ibu Ciara kembali keluar dan kami pun kembali berdiskusi. Kami menyelesaikan tugas kelompok kami jam 17.30 sehingga aku dapat kembali ke rumah tidak terlalu larut. Di sepanjang jalan pulang, aku masih bertanya-tanya, mengapa Ciara harus minum obat? Saat itu aku berusaha untuk mengabaikan pemikiran itu dan lanjut jalan saja. Sesampainya di rumah, aku disuguhi dengan pemandangan ibunda tercinta yang sedang menyiram tanaman. Ibu langsung menyuguhiku dengan senyuman hangat saat aku sampai. Sekedar informasi, orang tuaku sudah bercerai 2 tahun lalu, tepatnya saat aku SMP. Walau ibu sekarang harus mencari nafkah sendiri sekaligus merawatku sendiri, tetapi entah kenapa senyuman itu tidak pernah pudar. Entahlah, mungkin memang itulah kehebatan seorang ibu. 3 tahun kemudian, aku lulus SMA dan segera mendaftar kuliah sambil kerja sambilan. Hubunganku dengan Ciara mulai renggang karena kami sudah jarang bertemu, untuk sekedar mengobrol saja tidak sempat. Kami sudah memiliki kesibukan masing-masing, pikirku. Kesehatan ibu mulai menurun. Penyakit tuberkulosisnya semakin merajalela. Yang aku bisa lakukan sekarang hanyalah bekerja keras agar ibu dapat tetap dirawat di rumah sakit. Sebenarnya aku sudah putus kuliah sejak semester 4. Tetapi aku tidak mengatakannya pada ibu karena aku tahu pasti dia akan melarangku untuk putus kuliah. Sekarang aku lebih fokus untuk bekerja dan merawat ibu. Tetapi ternyata Tuhan lebih mencintai ibu. Selang waktu 3 bulan, aku mendapatkan kabar dari salah satu teman SMA aku bahwa Ciara telah tiada. Ternyata selama ini ia mengidap kanker paru-paru, sehingga aku tahu kenapa Ciara disuruh minum obat pada saat kami kerja kelompok. Dan aku tahu alasan hubungan kami yang semakin merenggang sejak lulus SMA. Sejak saat itu aku hidup sendiri. Aku menjual rumah lamaku dan membeli apartemen yang cukup untuk diriku sendiri. Aku berkesempatan untuk melakukan kuliahku, tentunya sambil bekerja. Bedanya jadwal kerjaku yang sekarang mungkin lebih renggang, karena aku hanya membebani kebutuhan hidupku sendiri. Sepi rasanya, ibu orang terdekatku itu sudah tiada. Pelukan dan senyuman hangat yang selalu menyuguhiku setiap aku pulang ke rumah sudah tiada. Sahabat terdekatku yang tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar, dan ternyata mengalami musibah yang bahkan aku pun tidak tahu, semuanya hilang dalam sekejap mata. Aku mulai hidup baru, menjalani hari-hari sendiri tanpa orang-orang terdekatku lagi. Sepi, tetapi jalani saja. Begitulah hidup seorang monoton. Ya, monoton, hitam putih, biasa-biasa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.